Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila Salsabila. Saya dari kelas C1 akuntansi dengan NPM 1022008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu bab 1. Di sini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang menerangkan bab 1 ini adalah tentang kematian. Di sini saya akan menerangkan bab 1 yaitu kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Mengingat apa sih? Kematian itu apa sih? Kematian adalah putusnya keterikatan ruh dengan jasad, ya, atau terpisahnya. Apa yang Anda pikirkan tentang kematian yaitu istri menjadi janda, anak menjadi yatim, keluarga menjadi telantan, dan lain-lain. Sebagian kaum muslimin langsung mengingat hal yang mengingat justru mereka semakin susah karena mengingat kematian. Sebenarnya bukan itu yang menjadi maksud utama perintah agar memperbanyak mengingat mati. Salah satu maksudnya agar melembutkan hati dan meringankan beban dunia dengan merenungkan hakikat kehidupan. Bahkan kehidupan dunia ini hanya sementara saja, dan akhirat itu kekal atau abadi. Pintu gerbang menuju kehidupan sejati dan kehidupan sebenarnya adalah kematian. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama tenggelam dalam urusan duniawi, yaitu lupa dengan akhirat. Yang kedua yaitu orang yang bertaubat. Yang ketiga adalah arifin. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yang ke-1 ya, tenggelam dalam urusan duniawi. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian karena mereka selalu mengingat duniawi yang ada di dunia, ya. Dan kalaupun dia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya jauh dari Allah yang ada dijelaskan dalam surat Hubbu Dunya wa Karahiyatu maut, cinta dunia dan benci atau takut kematian. Ini yang disebut dengan hubbu dunia, ya. Hubbu dunia adalah cinta dunia. Maksudnya adalah sangat berambisi untuk mendapatkan berbagai kesenangan dunia dengan segala sarana dan lebih mendahulukan cinta dunia daripada ke akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 107 yang bisa kita lihat di bawah, yang artinya yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kedua, orang yang bertaubat akan memperbanyak atau mengingat mati, sehingga bangkit dalam hatinya rasa takut dan gentar, dan hal ini semakin menyempurnakan taubatnya. Orang yang takut dan gentar sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan Allah. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Yang ketiga yaitu arif atau arifin. Orang yang arif akan senantiasa mengingat kematian, karena kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada suatu kisah menjelang kematiannya. Huzaifah al-Yamani mengatakan sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkan keinginanku supaya aku segera bertemu denganmu. Seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sementara seseorang yang arif justru mencintai dan merindukan kematian. Perlu kita sadari, adakah kita di ketiga golongan tersebut? Ingat, yang paling tinggi derajatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT, sehingga ia tidak memilih ingin hidup tetap di dunia atau hidup tetap atau ingin mati itu untuk dirinya. Ya, di sini ada keutamaan mengingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabarani. Ini ada pertanyaan, apakah orang yang mengingat kematian dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi sudah termasuk ke dalam golongan orang yang mengingat kematian? Jawabannya adalah cara yang paling efektif dalam mengingat kematian adalah dengan sering mengingat teman-teman kita yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu dengan rajin berziarah ke kubur, menjenguk orang sakit, kemudian dan lain-lainnya, ya. Di sini ada Abu Darda mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Abdillah bin Mas'ud juga berkata, orang yang bahagia ialah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Sekian dari materi bab 1 yang saya pahami. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah atau kurang berkenan di hati para penonton. Di sini dengan saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diakhiri dengan doa akhir majelis, yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.